semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kalian tahu tidak apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan pada berbagai jenjang, dasar, menengah, dan tinggi, memiliki karakteristik masing-masing. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, itu manajemen pendidikan dasar. Kalian tahu tidak apa itu manajemen pendidikan dasar? Jadi, manajemen pendidikan dasar mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan di tingkat dasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien bagi. Sedangkan manajemen pendidikan menengah yaitu mencakup pengolahan dan perorganisasian semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan di tingkat menengah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Sedangkan manajemen pendidikan tinggi yaitu pengelolaan instruksi pendidikan di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Karakteristik masing-masing. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, itu manajemen pendidikan dasar. Yang pertama itu untuk mengembangkan fondasi, dasar pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai moral dan sosial. Yang kedua itu untuk perencanaan kurikulum, yaitu mengidentifikasikan pembelajaran berbasis karakter dan keterampilan dasar. Yang ketiga itu pengorganisasian, yaitu membangun tim mengajar yang solid untuk mendukung keterlibatan orang tua. Yang keempat itu pelaksanaan. Pelaksanaannya itu menggunakan metode pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan terakhir yang kelima itu melibatkan penilaian formatif dan sumatif untuk memantau perkembangan siswa. Yang kedua itu manajemen pendidikan menengah. Pertama, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Yang kedua yaitu menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga dan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu mengelola program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Yang keempat yaitu menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif seperti diskusi, proyek, dan penelitian. Yang terakhir yang kelima yaitu melakukan ujian dan penelitian kompetisi untuk menentukan kesiapan siswa. Yang ketiga itu manajemen pendidikan tinggi. Pertama, membangun keahlian profesional dan pemikiran kritis serta melakukan penelitian. Yang kedua, perencanaan akademik, mengembangkan kurikulum yang berbasis pada penelitian dan inovasi. Yang ketiga itu membangun struktur organisasi yang mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang keempat itu menguatkan pendekatan pembelajaran berbasis penelitian dan kolaborasi industri. Dan yang kelima yaitu mengimplementasikan akreditasi dan penilaian kinerja dosen serta program studi. Selanjutnya kita akan membahas tantangan umum dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitas. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Kebutuhan untuk mengidentifikasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan stakeholder, membangun komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu perubahan kebijakan, menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dengan kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Kita masuk ke fungsi dan tujuan pendidikan. Yang pertama itu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demonstrasi serta bertanggung jawab.